Gold, kamu sangat cantik, ucap Brandon saat dia menjemputku makan malam. Terima kasih, balasku tersenyum padanya. Dia adalah senior manajer di perusahaan yang sama denganku. Dia sudah lama menyatakan rasa ketertarikannya padaku. Dan aku berterus terang jika aku memiliki trauma masa lalu tentang percintaan. Jadi aku tidak ingin buru-buru. Semua rekan bisnis yang menghadiri meeting pagi tadi sudah berkumpul, membawa pasangannya masing-masing di hotel mewah yang terkenal di kota B, kota tempat aku melarikan diri dari Pak Sahim. Saat kami berdua masuk ke dalam aula yang sudah di-booking untuk acara makan malam, semuanya sedang asyik bercanda dan makan malam sambil bercerita dengan meriah. Aku dan Brandon menyapa semuanya dan mencari tempat duduk yang berdampingan. Dan semua balas menyapa kami dengan baik. Mata tajam Pak Sahim memandangku lekat-lekat, dan aku berusaha untuk terlihat tenang, menyapanya dengan baik dan makan dengan tenang, lalu mengikuti alur percakapan yang sedang dibicarakan saat ini. Tadi siang, dengan alasan Pak Jeffrey memanggilku, kami berpisah dan dia meminta alamat rumahku. Aku tidak bersedia memberikannya. Dan tolong jangan menggangguku lagi, pesanku padanya. Cukup sudah, ayahnya yang arogan itu menghinaku langsung, padahal baru saja bertemu. Jadi hal itu membuatku tidak ingin mempercayainya lagi, dan juga keluarganya. Suasana makan malam santai dan menyenangkan. Tuan shelter juga hadir, tapi dia sengaja menjaga jarak dariku, dan tidak sedikit pun melirikku. Baguslah, pikirku santai. Jika dia ingin mengusikku lagi, aku lebih senang keluar dari perusahaan ini dan memulai bisnis baru bersama Erna dan Jeremy. Mereka sahabat karibku yang tidak akan pernah kulupakan. Setelah aku mengundurkan diri dari PT Kar Utama Industri di kota B, keduanya juga mengundurkan diri bersama. Dan Jeremy mengajak Erna berbisnis, membuka kafe dan restoran di sebuah daerah wisata yang cukup ramai dikunjungi di kota B. Jeremy memiliki dana yang besar dan dukungan dari keluarganya, sehingga bisnis baru itu segera berjalan dengan lancar. Gold, aku ke meja Pak Jeffrey sebentar. Dia memanggilku, ucap Brandon meminta izinku. Ya silahkan, balasku manis, dan melanjutkan percakapan dengan rekan kerja yang lainnya, yang satu meja denganku. Sebuah pesan tiba-tiba masuk ke ponselku. Nomor baru. Siapa ini, pikirku, dan aku merasa kesal setelah membacanya. Aku menunggu di taman samping sekarang juga. Jika kamu tidak datang, aku akan menarikmu dari ruangan ini, pesannya. Apa-apaan ini? Dasar serigala gila. Apalagi yang diinginkannya? Bukankah semua sudah jelas, pikirku kesal, lalu mengabari Brandon lewat pesanku padanya. Jika aku keluar sebentar untuk menerima telepon dari seseorang, aku terkejut melihatnya berdiri bersandar di sebuah pohon besar di taman. Dia merokok, pikirku sedikit terkejut. Wajahnya selalu tampan, dan sekarang kuakui dia semakin jantan dan maskulin jika melihatnya sedang merokok seperti itu. Tapi apa gunanya penampilan? Dia membuat hatiku sakit, terlebih lagi orang tuanya. Ada apa mencariku lagi? Ucapku datar setelah menghampirinya. Gold, siapa dia? Pria itu, tegurnya dingin sambil mematikan puntung rokoknya. Dia senior manajer di perusahaan. Dia sangat telaten bekerja sehingga semua orang di perusahaan ini mengenalnya, ucapku apa adanya. Kalian berpacaran, ucapnya mengejarku. Dia sedang mendekatiku, dan aku membuka diri, balasku terus terang. Kita sudah bertemu, dan lupakan dia. Kita akan memulai lagi, ucapnya menatapku tajam. Tidak, kita tidak perlu mengulang masa lalu. Aku tidak mau. Aku tidak menyukai keluargamu, balasku cepat. Kamu hanya perlu melihatku, bukan keluargaku. Aku akan memutuskan pertunanganku dengan Mawar. Selama ini, pertunangan itu hanya nama. Kami tidak bertindak seperti pasangan yang sudah bertunangan, karena aku sibuk dengan pekerjaanku.
Dan Mawar juga sibuk dengan pekerjaannya. Walaupun dia tidak akan setuju, aku tetap serius untuk menghentikannya. Dan alasan kenapa aku tidak membatalkannya dari dulu, karena kamu menghilang begitu saja. Demi menghargai persahabatan ayahku dan ayahnya, aku tidak memiliki alasan menolak. Karena keluarga meminta kami untuk menjalani terlebih dahulu. Dan ternyata hasilnya yang diharapkan tidak ada. Semuanya hambar. Gold, tinggalkan pria itu. Jangan memberi harapan padanya. Kita akan bersama kembali, ucapnya bergerak mendekatiku. Aku tidak setuju apapun alasanmu. Kita tidak bisa kembali, balasku kesal. Mereka adalah orang tuamu. Bagaimana kamu bisa mengabaikan mereka? Dan ibuku sudah mendapat malu karena ulah mereka. Bagaimana kita bisa saling menghargai jika semuanya sudah retak? Aku yang akan berbicara dengan Bibi. Di mana dia sekarang? Kita akan pergi bersama mengunjunginya, ucapnya menarikku lebih dekat. Jangan dekat-dekat, kamu tunangan orang lain. Jangan membuatku dihina dan diejek dengan sikapmu ini, ucapku menepisnya. Kamu melupakanku, Gold. Tetapi pria itu bebas memeluk pinggangmu di depan semua orang. Dan pakaian apa ini? Serunya marah dan berhasil menarikku ke dalam pelukannya. Bukan urusanmu, ucapku menahan dadanya untuk tidak terlalu dekat denganku. Pakaian ini memancing insting pria untuk memikirkan hal yang negatif tentangmu. Dan kamu cukup berani. Kamu tidak malu menerima tatapan bejat mereka, serunya cemberut. Hanya otakmu yang terlalu mesum dan aneh. Kamu bisa melihat pasangan yang lainnya membawa wanitanya, malah lebih parah dariku. Aku sudah cukup sopan. Jika orang tertarik dan menafsu, bukan urusanku. Aku dilahirkan seperti ini, dan banyak wanita menginginkan bentuk seperti ini. Ini panas dan menggoda. Kenapa aku harus minder, balasku ketus. Aku yang tidak rela dan tidak mengizinkannya, ucapnya tidak senang. Memangnya kamu siapa? Kita tidak ada urusan lagi, balasku cepat. Gold, kamu harusnya tahu, akan ada hukuman jika kamu mengatakan kita tidak saling mengenal. Tidak mau, ucapku menahan dadanya saat Pak Sahi mulai memaksa. Aku akan berteriak, ucapku meninju pundaknya. Berteriaklah, itu lebih menarik, balasnya menarikku kuat dan memaksa dengan cepat. Aroma rokoknya menghiasi cecapannya. Aku tidak suka, tetapi saat bibirnya sengaja berlama-lama dan menekan, membuatku merasakan ada sebuah rasa yang manis. Aku memerah saat dia melepasku, dan ketika aku ingin menamparnya, dia segera sigap menahan telapak tanganku. Landak kecil, jangan menyangkal lagi. Ayo kita pulang ke rumahmu, ucapnya bergegas menarikku berjalan. Aku tidak mau. Lepaskan, kita tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Kamu terlalu memaksakan keinginanmu, protesku marah. Gold, aku yang akan memutuskan sendiri hubungan kita mulai saat ini, ucapnya acuh. Kamu tidak berhak untuk menolak. Aku sudah bersabar selama 2 tahun. Orang tuaku tidak bisa kamu jadikan alasan untuk menghindariku lagi. Aku sudah berbicara dengan mereka. Jika mereka menyentuhmu, segera katakan padaku, ucapnya tegas. Dadaku berdebar-debar. Dia berjalan sangat cepat sambil menarikku, dan semua ucapannya membuatku bingung. Dia mudah sekali membuat janji yang baru, pikirku gundah. Pergilah sendiri, ambil mobilmu. Kakiku sakit sepertinya keseleo. Kamu terlalu kasar menarikku, ucapku meringis sakit. Ayo kita ke mobilku bersama. Nanti kuobati kakimu di mobil, ucapnya santai. Dan tiba-tiba meraihku dengan cepat. Aku seperti terbang ke udara. Dia sangat tinggi sehingga aku takut jatuh dari gendongannya. Maka aku langsung memeluk lehernya. Sayang, bisiknya tersenyum manis melihatku ketakutan. Aku sudah lama tidak melihat senyumnya seperti ini. Dulu dia selalu memanjakan dan suka merayuku dengan senyumnya. Hari ini, baru kali ini aku melihatnya tersenyum.
Apakah dia benar-benar berubah setelah kami berpisah? Pikirku gundah, dan aku segera menyembunyikan wajahku di pundaknya. Nona Gold, apa kabar? Lama tidak berjumpa, ucap Pak Joni membuatku memerah ketika Pak Sahim menurunkanku di pintu mobil. Halo Pak Joni, saya baik-baik saja Pak, balasku jengah. Joni, antar kami ke rumah Gold. Setelah itu kamu kembali ke hotel, ucap Pak Sahim membuatku semakin memerah. Apa maksudmu? Ucapku kesal saat di perjalanan menuju tempat tinggalku. Kamu harus pulang malam ini, dilarang menginap di sekitar lingkunganku. Nanti Pak Sapan menangkapmu, tekanku padanya. Aku tidak takut ditangkap, itu lebih baik, tidak masalah bagiku, ucapnya santai. Pak Joni tersenyum-senyum dan dia sepertinya mengerti. Jadi dia terkekeh geli di depan sendirian. Aku menyewa sebuah rumah dan tinggal sendirian, dan sedikit menyesal menolak Kikan waktu itu, rekan kerjaku yang meminta patungan untuk menyewa rumah bersama. Karena Kikan memiliki pacar yang sedikit genit, aku tidak menerimanya. Sepertinya tempat ini juga menungguku, ejek Pak Sahim menggodaku. Lalu dengan santai membuka jasnya dan duduk di sofa. Jangan terlalu GR. Brandon sering kemari dan memintaku memasak berdua dengannya, balasku sengaja. Wajahnya segera berubah kaku. Jangan pernah menceritakan pria lain di hadapanku, ucapnya menatapku tajam. Itu sekedar impor saja, biar kamu tahu, balasku bergegas ke dapur dan membalas memelototin matanya yang marah karena ucapanku tentang Brandon. Kamu sedikit berubah, ucapnya menerima segelas air yang kuberikan padanya. Jika mengalami dan menghadapi orang-orang sombong dan merasa lebih baik dari orang lain, maka aku harus berubah agar tidak mudah ditindas dan ditipu, balasku menatapnya. Aku tersenyum menatap mata sendu landa kecilku yang sudah lama kurindukan. Jawabannya sangat mengena di hatiku. Dia dulu adalah gadisku yang pemalu dan berhati-hati berbicara denganku. Dia tidak berani memanggilku kamu. Pipinya langsung memerah jika aku menatapnya. Tetapi sekarang bahkan tarikan sinis di bibirnya selalu terlihat setiap dia tidak senang mendengar ucapanku. Gold, aku senang jika kamu melawan kepada orang yang tepat. Tetapi kenapa aku yang menerima hukumannya? Ucapku menatapnya lekat-lekat. Dia sengaja menjauh. Seandainya saja kemarahan di hatinya berkurang, aku ingin dia duduk bermanja di pangkuanku. Kamu tunangan mawar. Seharusnya kamu malu sudah melakukan tindakan berselingkuh di belakangnya, ejeknya acuh. Gold, jika dia tahu aku bersamamu, dia tidak akan berani menegurku. Kami tidak sedekat dulu lagi, balasku kalem. Oh ya, mana ponselmu? Ucapnya membuatku sedikit terkejut. Untuk apa, balasku heran. Aku ingin menelponnya agar dia bisa melihatmu bersamaku, balasnya santai. Dadaku berdersir dengan gemas melihat rasa percaya dirinya. Dia terlihat menantang dan pemberani. Aku belum berbicara dengan mawar, jadi tidak nyaman untuk mewujudkannya, balasku lagi. Jadi tidak perlu berbasa-basi kalau begitu. Aku tidak suka membahas masa lalu denganmu dan kita juga tidak memiliki masa depan, ucapnya mengejekku. Aku bukannya tidak setuju kamu memperlihatkan kebersamaan kita kepada Mawar. Itu bukan waktu yang tepat. Kalian wanita sangat pendendam. Jadi aku tidak ingin dia menyalahkanmu atas kegagalan hubungan kami nanti. Kali ini, biar masalahku dengan mereka aku sendiri yang menyelesaikan. Tanpa melibatkanmu, balasku menatapnya serius. Aku tetap tidak ingin membahas apapun denganmu, tekannya marah. Gold, aku sudah berjanji dan bertanggung jawab padamu waktu itu, dan aku akan menepatinya, ucapku kukuh dengan pendirianku. Tapi aku tidak bersedia lagi, balasnya cepat.
Kamu masih marah, jadi keputusanmu belum tentu benar, balasku tenang. Jika dia emosi dan aku tidak mengalah, maka kami tidak akan menemukan jalan keluar. Kamu sudah mendengar semua ancaman orang tuamu, bukan? Itu membuatku sakit. Jadi kamu dan orang tuamu sama di depanku. Sama-sama membuatku sakit. Jangan mengungkit masa lalu lagi. Itu membuatku muak, serunya semakin marah. Gold, aku mendengar dengan baik. Tidak perlu berteriak, balasnya lembut. Aku melengos mendengar ucapannya. Nada bicaranya lembut dan keinginannya terkesan memaksaku. Jadi aku tidak sabar menghadapi Pak Sahib. Aku tidak mau dan tidak sudi menjalin hubungan denganmu lagi, seruku ketus. Tetapi bahasa tubuhmu lebih jujur dari hatimu, balasnya sambil mengeluarkan rokok dari saku celananya. Dilarang merokok di rumah ini. Aku tidak suka, ucapku kesal. Baiklah, terima kasih sayang. Aku akan mendengarkan peringatanmu. Aku merasa diperhatikan, ucapnya meletakkan rokok dan mancisnya di meja. Dan senyumnya segera mengembang. Dasar kamu terlalu GR, ketusku sebel. Itu bukan perhatian, kamu salah arti. Aku tidak suka aroma rokok di rumah ini. Kamu mau merokok di luar sana silakan saja, aku tidak peduli. Asal jangan mengotori tempatku, ucapku panjang lebar. Gold, aku meminta maaf atas nama keluargaku. Aku akan mengganti semua kerugian yang mereka perbuat padamu. Mereka memang tidak setuju dengan hubungan kita. Tetapi setelah aku mengetahui semuanya tadi, mereka jadi malu setelah aku tegur. Dan memang ada baiknya juga kamu menelpon Joni, karena ayahku jadi tidak dapat mengelak dari kesalahannya. Walaupun aku harus menunggu selama 2 tahun untuk melihat kejadian ini, itu terasa sepadan. Sayang, aku merindukanmu, ucapnya lembut. Aku tidak menyadari jika dia sudah berdiri di hadapanku. Saat dia meminta pengertianku, saat dia marah, aura dingin yang dimilikinya membuatku berhati-hati. Saat dia lembut dan mengalah, aku lupa untuk menghindarinya. Gold, mari kita mulai lagi dari awal, ucapnya menarikku lebih dekat. Itu tidak mungkin, aku sudah melupakanmu, balasku gundah. Aku akan mengejar lagi seperti dulu, ucapnya lembut. Rasa itu sudah lama hilang, ujarku padanya. Aku akan menghidupkannya lagi. Kali ini aku akan berhati-hati. Dan jika kamu menerimaku, kita akan segera menikah. Aku tidak menyukai hubungan yang tidak direstui oleh keluarganya, ucapku menunggu reaksinya. Restu yang di ataslah yang paling penting. Selama hidupku aku sudah melakukan hal-hal yang berbakti sebagai anak kepada mereka. Dan ada hal yang tanpa persetujuanku mereka tekankan sudah harus kulakukan. Tapi kali ini akan berbeda. Aku tidak perlu restu mereka untuk menentukan pasangan hidupku. Jika mereka bertindak menentang keinginanku dan mengganggumu serta mengejarmu, maka mereka akan mendapat balasan dariku. Aku tidak akan membela mereka di hadapanmu. Kamu bebas melakukan apa saja yang kamu inginkan, tanpa seizinku jika mereka menekanmu, ucapnya penuh janji. Aku sangat mengerti tatapan matanya. Pria, di saat dia menginginkan sesuatu, maka dia pasti akan berkata dengan manis. Pikirku tidak ingin tertipu. Maaf saja, aku bukan wanita polos seperti dulu lagi, balasku kalem. Semua janjimu tidak masuk di akalku, dan secepatnya lah kamu sadar, karena aku bukan Gold yang dulu, yang mudah dipengaruhi dengan janji manismu. Kamu hanyalah pria biasa di mataku, dan aku tidak tertarik. Dan lepaskan tanganmu jika memang kamu menghargaiku, ucapku tegas. Dia tersenyum menahan tawanya. Aku merasa dirimu yang sekarang lebih menggemaskan, geramnya gemas. Aku tertipu melihat senyumnya. Ketika tangannya melepasku, aku mengira aku akan bebas dari pelukannya. Tetapi ternyata tangan kanannya segera meraih pinggangku lebih tinggi ke dekapannya. Tangan kirinya bergegas bergerak cepat menahan leherku. Sehingga saat dia menunduk,
Cecapannya dengan mudah menguasaiku, sehingga debaran dadaku tidak berhenti saat kehangatan tubuhnya mendekapku begitu erat.